Ngobar, ngobrol asik bareng Resevara. Hai penonton setia channel Esensial Resevara, balik lagi bersama saya Ripka Kristi di Ngobar, ngobrol asik bareng Resevara. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang ibu dari 2 anak. Beliau seorang apoteker juga, memang asli dari Tabanan, Bali, Indonesia. Nah, ibu ini dulu pernah kuliah di salah satu universitas di Surabaya dan mengambil jurusan farmasi. Jadi sekarang sudah menjadi apoteker ya. Kayak beliau ini adalah seorang apoteker, penanggung jawab di sebuah apotek atau penjualan obat herbal di Tabanan, Bali, Indonesia. Nah, beliau juga dulu pernah bekerja di sebuah rumah sakit di swasta ya, rumah sakit swasta di Bali, dan saat ini juga beliau menjadi salah satu penanggung jawab dan pengelola pusat pelatihan meditasi yang ada di Kota Tabanan. Kita sapa sekarang ya. Halo, semangat pagi Ibu Yuni. Halo Kak Ripka. Apa kabar nih hari ini? Bahagia hari ini. Bahagia, senang sekali saya bisa ketemu. Terima kasih ya. Terima kasih juga. Terima kasih juga sudah datang di acara kita, acara Ngobar. Keren. Oke, Bu, kita mau ngobrol banyak nih ya, bukan ngobrol dikit, ngobrol banyak tentang meditasi juga hubungannya dengan si Resevara Cendana. Kayaknya nih Ibu udah expert banget di bagian meditasi kan, karena mengelola pusat meditasi di Tabanan. Kalau Ibu boleh cerita sebenarnya meditasi itu apa sih, Bu? Oke, sebelum lanjut saya mau kasih apresiasi dulu buat channel ini. Ternyata keren sekali ya. Baru beberapa bulan kayaknya, tapi subscribe-nya sudah hampir 2.000 ya. Wih. Dan infonya luar biasa. Banyak sekali update ya. Terima kasih banyak. Oke, nyambung yang Mbak Rifka tadi tanya. Oke. Jadi saya nggak expert sekali sih di dunia meditasi. Yang jelas saya emang hobi dari waktu tahun 2000 mengawali. Jadi saya karena hobi, jadi akhirnya kebetulan ada rumah yang kosong di Tabanan, ya saya pakai untuk beberapa teman-teman yang punya hobi yang sama dengan saya. Akhirnya kita kumpul untuk rutinitas melakukan yoga dan meditasi di situ. Jadi nyambung pertanyaan tadi, apa itu meditasi gitu ya? Jadi meditasi ya sama seperti orang umum biasa katakan, ada yang bilang hening, ada yang bilang jeda kayak gitu ya. Mungkin zaman sekarang ada orang juga bilang mindful begitu. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi keseharian kita itu dengan penuh kesadaran seperti itu. Jadi latihannya meditasi, ada orang bilang seperti itu Mbak Rifka. Jadi kalau untuk meningkatkan kesadaran terhadap apa yang kita lakukan gitu ya? Yes. Oke. Nah, itu efeknya apa? Maksudnya setelah bermeditasi sama sebelum Ibu bermeditasi sebelum tahun 2000 itu ya, efeknya apa setelah melakukan meditasi? Manfaatnya banyak sekali. Makanya ini sudah menjadi tren zaman sekarang ya. Jadi orang-orang sudah mengenal dunia meditasi ini karena manfaatnya yang luar biasa. Jadi pertama yang pasti kita bisa untuk meningkatkan kesehatan, itu pentingnya. Selain itu, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa meningkatkan aware kita, jadi kesadaran kita, sehingga kita bisa lebih minimal bisa lebih bijak lah gitu ya, menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Banyak lagi untuk meningkatkan fokus anak-anak yang biasa dalam masih pelajar gitu, jika rutin melakukan meditasi, jadi fokusnya sekolahnya bisa lebih baik. Wow, ternyata keren banget ya meditasi itu. Berarti Ibu sudah sekitar 10 tahun ya melakukan meditasi ya? Ya, kira-kira. Nah, meditasi itu sendiri baiknya itu dilakukan di pagi hari kah, siang hari atau malam, atau waktu terbaiknya meditasi itu saat seperti apa? Kalau meditasi itu orang pasti berpikirnya duduk diam begitu ya, pejamkan mata. Kalau saya mau berbicara lebih luas, sebenarnya meditasi itu ya semua hal, setiap step dalam langkah keseharian kita itu ya kalau bisa dilakukan dengan aware tadi, meditasi itu gitu. Cuman kalau berbicara latihannya itu ya, latihannya biasanya standarnya minimal 2 kali sehari Mbak Rifka. Jadi pagi ketika baru bangun sama sore biasanya.
Itu waktu untuk ngelakuin meditasinya berapa lama tuh biar sekali meditasi, maksudnya sekali latihan meditasi? Eh, Tergantung kebiasaan. Kalau kita cari rata-ratanya setengah jam, 1 jam sudah cukup untuk latihan. Untuk Jadi latihannya. berarti maksudnya ini adalah kita latihan dulu nih setengah jam sampai 1 jam per hari, 2 kali sehari. Lalu kalau memang kita sudah bisa mendapatkan aware terhadap diri kita masing-masing, setiap ada kegiatan, setiap ada kejadian kita bisa bermeditasi gitu ya. Ya, itu semacam pola jadinya. Jadi Oke. karena sudah terbiasa kita melakukan itu, jadi bisa sepanjang waktu kita bisa menikmati itu, menikmati manfaatnya gitu, menikmati oh kita bisa lebih fokus karena kita bisa terbiasa melakukan itu karena sudah dilatih ya, seperti kebiasaan jadinya. Oke, kalau di awal-awal nih Bu, dulu kan saya pernah juga tuh ikut yoga gitu. Emang ada sesi meditasinya di awal atau di akhir lah Iya. kadang-kadang tuh. Mm-mm. Nah cuman saya nih pengalaman pribadi saya tuh kalau disuruh fokus diem tuh pikirannya kemana-mana gitu. Jadinya nggak bisa fokus, nggak bisa. Sebenarnya ketika kita meditasi apa sih yang harus kita pikirkan gitu Bu? Rata-rata sih masyarakat umum berpikirnya seperti itu, harus fokus gitu kan. Cuman itu di awal memang nanti ada tekniknya, ada step by stepnya. Biasanya sih ada guru yang mengajar seperti itu. Wajar pikiran manusia ya, aktivitas sehari-hari, belum anak ya, belum sekolah. Betul banget itu, apalagi ibu-ibu kayak saya nih ya kan. Iya, jadi pasti kemana-mana lompatnya. Tapi itu jadi bukan suatu halangan di meditasi. Cuman itu bisa dipelajari begitu. Ada caranya, ada tekniknya, juga ada nanti pola-pola yang akan membantu begitu. Oke, kalau termudahnya gimana nih Bu? Biar kita kalau meditasi tuh bisa fokus gitu, bisa ngedapetin Manfaatnya gitu ya. iya. Ya, jadi memang harus dilakukan, memang harus dirutinkan gitu. Jadi sama kayak anak-anak, awalnya nggak ngerti, akhirnya menyukai gitu kan, akhirnya terbiasa. Ya banyak Oke. cara seperti yang saya tadi bilang. Nanti ada bimbingannya, ada tekniknya, terus mungkin ada hal-hal yang membantu kayak ruangannya harus dibersihkan, tempatnya seperti itu ya, jadi membantu kita. Kalau Ya. manusia emang gitu ya Bu ya, terpaksa dulu bisa baru biasa Bu ya. Salah satunya. Nah oke nih, kalau kita ngomongin meditasi terus hubungannya sama si Rosevara tuh gimana sih Ibu? Apakah Ibu sering? Itu tadi kan, Uh-uh. Arifka kan tadi tanya bagaimana cara untuk membuat kita bisa salah Fokus. satunya gitu kan. Ya jadi sebelumnya mungkin saya cerita dulu sedikit. Jadi, Boleh. memang di tempat saya itu rutin ada kegiatan yoga dan meditasi. Jadi sejak ada Rosevara ini kita selalu manfaatkan itu untuk menaruh seperti diffuser ini di ruangan tempat kita Meditasi. melakukan yoga dan itu meditasi. Jadi benar-benar tidak hanya saya, jadi seluruh peserta juga merasakan suasana lebih rileks ya, lebih nyaman, terus lebih cepat fokus seperti tadi karena ini salah satu sarana, salah satu fasilitas yang bisa ternyata sangat membantu untuk kita bisa cepat masuk ke tahapan meditasi itu, lebih tenang jadinya gitu. Jadi Oke. enak gitu loh suasananya jadinya. Jadi dengan penggunaan cendana ini selain mewangikan ruangannya juga bikin fokusnya jadi jadi lebih cepat dapat gitu, sehingga kita lebih kusuk lah meditasinya gitu ya Bu ya, kurang lebih. Ya betul. Jadi kemarin saya juga sempat bicara kan, karena Rosevara ini adalah minyak murni gitu, jadi energi dari alamnya memang sudah ada, jadi kan sangat berpengaruh terhadap energi kita ketika kita melakukan meditasi. Rata-rata kan orang yang datang mau belajar meditasi itu memang ada something lah sebelumnya ya Punya kan, masalah lah ya, sebelumnya ya. kemungkinan ada problem atau kemungkinan ada keluhan sakit, yang dari situ kan rata-rata mereka tingkat
energinya. Kalau kita berbicara energi itu ngedrop, pastikan ya Karena masalah, karena penyakit ya, itu ya. karena banyak di belakangnya itu. Ya, jadi inilah bagusnya karena Rosevara ini kan dia minyak murni, ya minyak yang memang datang dari alam. Jadi energi alamnya pasti sangat bagus sekali mempengaruhi itu tadi, energi dalam tubuh kita lebih bisa kembali lagi. Nah, Dipadukan dengan meditasi tadi. Oke. Nah, nih kalau ibu kan udah banyak nih yang meditasi di tempat ibu gitu kan. Berarti beberapa orang juga mengalami hal yang sama ya, fokusnya meningkat, lalu dia juga merasakan energinya jadi lebih baik setelah menggunakan Rosevara Cendana ya. Ini ibu pakainya Cendana aja atau yang lain juga untuk yoga dan meditasinya? Memang kalau yang paling bagus ya ini ya yang paling kita bagus ya. rasakan. Memang Cendana ini karena memang energinya sangat menenangkan gitu. Karena sudah kita coba juga beberapa, ada juga pacoli, lavender. Udah dicoba berarti Sudah Bu, dicoba. ya? Lavender itu juga energinya merilekskan, jadi menenangkan, lebih bisa kita tulus ketika kita ada sesuatu emosi yang terpendam, itu lebih tulus kita bisa melepaskan seperti itu. Tapi Cendana ini memang beda dia, ya. Kita rasakan lebih kuat pengaruhnya, ya. Karena memang kalau nggak salah kan ini Cendana memang dipakai dalam ritual keagamaan kayaknya, betul. jadi lebih kayak orang zaman dulu ya, lebih kusuk sholatnya gitu. Kalau saya sekali. baca-baca juga nih di Google atau di mana lah yang saya baca-baca, kalau minyak cendana tuh bisa buat menjernihkan pikiran juga. Itu ibu ngerasain nggak kayak gitu? Ya, keterkaitan dengan keberuntungan juga Iya, kan. betul. Dari penjelasan itu ya, Iya. keberlimpahan sebenarnya saya juga baca seperti itu Mbak Ripka. Tapi memang kalau kita benar mau coba ini pakai beberapa kali itu, kalau kita telusuri, ketika kita bisa memakai Rosevara entah diteteskan di tangan atau di dada gitu ya, di apa ya, ada cakra-cakra dalam tubuh sebenarnya ya, ada cakra tenggorokan. Nah itu kita merasa lebih fokus tadi ya. Ketika kita bisa lebih fokus, seperti potensi dalam diri kita itu tumbuh. Ya, betul. Potensi kita dalam tumbuh ketika kita bekerja gitu. Jadi kita bisa lebih mengeluarkan apa ide-ide kita. Ide-ide, Jadi intuisi itu bisa datang lebih cepat dan lebih maksimal. Nah, itulah makanya kan orang bilang keberlimpahan, minyak keberuntungan ya. Saya rasakan begitu Mbak Rifka, begitu. Wow, ini kayaknya saya harus coba nih, harus buru-buru coba. Ini saya nggak mau ini ya, nggak mau kalah sama Bu Yuni nih, harus nih pokoknya keberlimpahan, betul. Terus, orang bilang keberuntungan itu ya, gampang fokus, munculin ide. Wow, keren banget. Potensi diri kita tergali lebih maksimal gitu. Dengan ketika kita bisa cendana. lebih fokus dibantu oleh Rosevara Cendana. gitu. Wow, keren banget Ibu. Ibu sendiri sudah berapa lama mengenal dan menggunakan aromaterapi dalam kehidupan? Sebelum saya tahu ini Rosevara, ya essential oil terutama ya, saya ini penggemar parfum memang Mbak Rifka. Oke, parfum ya. Bener itu. Iya, hampir semua merek parfum pokoknya di rumah saya itu ada. Ya akhirnya saya kenal dengan essential oil ya, essential oil. Dan anehnya sekarang kalau saya disuruh cium parfum sekarang saya nggak begitu nyaman. Nggak begitu nyaman karena sudah terbiasa dengan aroma yang natural gitu. Dan essential oil kan memang dia natural. Kalau parfum sintetis betul, ya. Oke. Betul. Sekarang kalau saya sudah cium parfum itu nggak terbiasa, sudah ada sesuatu yang nggak nyaman aja di tubuh saya karena sudah terbiasa dengan yang natural. Wow. Jadi tepatnya saya kenal sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi di sana saya merasakan wah ini suatu hal yang tidak hanya ternyata bermanfaat untuk membuat tubuh kita wangi seperti parfum tadi, tapi ternyata ada manfaat yang lebih di balik itu kan, untuk kesehatan juga seperti tadi, untuk membuat hari-hari kita lebih
enak gitu ya, lebih nyaman, Energi positif. energi positif gitu, lebih Wow. semangat. Pokoknya dari sana akhirnya saya mencintai ini sampai Sekarang jatuh cinta, sudah tidak bisa berpaling lagi kepada parfum-parfum sintesis. seperti itu. Nah, Ibu sendiri waktu kuliah tuh kan Ibu farmasi nih ya. Farmasi kan berhubungan dengan obat-obat dan lain sebagainya. Pada saat kuliah dulu belajar nggak sih tentang essential oil dan lain sebagainya itu? Ya inilah makanya saya beruntung ya sekarang kenal dengan di sini malah saya banyak belajar Mbak Ripka. Oke. Ya ini namanya negara kita yang masih lebih berkiblat ke pengobatan barat Iya. ya. Jadi tidak seperti di Cina ya, di sana ada traditional China medicine yang Iya, betul. banyak menggali dunia pengobatan herbal. Jadi Indonesia memang, jadi saya SKS-nya paling hanya beberapa saja membahas tentang herbal. Oke. Jadi memang sekarang lah 4 tahun Akhirnya, inilah lebih ya. dalam. Banyak sekali ternyata potensi rempah-rempah kita, minyak-minyakan ini. Iya. Baru sekarang Baru tahu. dah mulai tahu, mulai belajar, mulai interest dan akhirnya jatuh cinta. Wow, keren banget. Nah, sekarang ini kan lagi musimnya pandemi nih Bu ya. Orang-orang di mana-mana tuh ketakutan dengar tetangga sebelah saya kena COVID gitu kan. Saudara saya kena COVID, dan semua orang udah penuh dengan ketakutan gitu kan. Nah, kalau menurut Ibu bermeditasi dengan dibantu dengan cendana juga itu apa bisa ya? Maksudnya kayak membantu lah ya untuk ngurangin stres, ketakutan orang-orang yang ada di luar sana. Ya, saya pikir ini kalau bisa dimanfaatkan akan luar biasa sekali efeknya begitu. Karena ya kita tahu kan sekarang situasi begini ketakutan lebih tinggi dari berita, pokoknya dari mana-mana bombardir ketakutan itu menghantui kita semua. Betul gitu. banget. Saya juga salah satunya, soalnya di rumah tuh pada ketakutan dengan COVID. Ya, betul. Jadi ketika kita bisa mengelola rasa takut itu ya, yang ujung-ujungnya akhirnya berefek ke stres ya kan? Stres secara pikiran itu akhirnya ya ke fisik juga gitu, ke kesehatan kita juga gitu. Makanya kalau kita bisa manfaatkan ini ya, teknik cara meditasi, yoga, ataupun kalau enggak seperti yang Mbak Ripka tadi menggunakan Rosevara Essential Oil ini di ruangan kita di rumah, itu akan sangat membantu kita gitu. Jadi ketika kita bisa membuat suasana lebih rileks ya, udara juga lebih bersih ya, lebih murni ya, jadi pikiran lebih tenang. Ya udah, dari segi stres kita berkurang, otomatis sistem imun kita akan meningkat. Karena tuh, hormon-hormon kan sana pengaruhnya. Hormon-hormon yang berperan dalam proses sistem imun kita jadinya lebih aktif gitu. Oke, wow, keren banget. Jadi buat teman-teman, buat penonton setianya channel Essential Oil Rosevara, jangan lupa untuk manfaatin natural atau bahan-bahan dari alam untuk mengelola stres ya teman-teman, untuk mengelola fokus dan lain sebagainya. Karena memang Bu Yuni dan teman-teman pun sudah membuktikan itu gitu. Masa kamu nggak mau? Nah, satu lagi Bu, Ibu kan tadi bilang channel kita keren banget kan, ada informasi-informasi menarik terus yang selalu diberikan. Nah, Ibu ada ini nggak, ada masukan nggak untuk channel kita biar lebih keren lagi ke depannya? Wah, sudah bagus banget ini saya. Malah saya pengen melihat semua info. Kadang kan karena saking update-nya saya bilang ini, jadi kadang malah saya kekurangan waktu untuk menonton. Wow. Karena seperti yang saya bilang tadi kan, yang memang basic saya apoteker, tapi ternyata banyak hal yang saya tidak ketahui ternyata ada di sini. Jadi kadang kalau ada waktu senggang pasti saya search dan ketemu jawabannya, ya masuknya ya Rosevara ini ternyata. Pokoknya keren lah. Keren. Oke. Terima kasih banyak loh Ibu hari ini sudah mau datang untuk ngobrol bareng kita. Nih kayaknya kalau Ibu digali-gali lagi, apalagi tadi Ibu udah sebut-sebut cakra dan lain sebagainya, tuh kayaknya masih banyak ilmu yang belum disampaikan ke kita. Next mau ya diundang lagi ya. Siap. Terima kasih. Nanti kita ngobrol lebih dalam tentang si cakra lah, bagaimana essential oil bekerja dan lain sebagainya. Ini harus dikorek-korek nih. Setuju kan teman-teman? Ya, mungkin saya bisa cerita sedikit Mbak Ripka ya. Jadi karena kita dari tadi berbicara tentang antara
kesehatan psikis, jadi ada juga kesehatan mental, begitu Iya, kan. betul. Kalau kita berbicara dari segi pengobatan timur, itu memang tubuh manusia tidak bisa dipisah-pisahkan, Mbak Ripka. Jadi satu kesatuan dia memang. Ketika kita bisa mengelola kesehatan di dalam, begitu, kesehatan mental kita, otomatis itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita. Maka penting sekali kita bisa terus mengelola pikiran kita, terus mengelola stres kita, begitu, untuk bisa tetap menuju ke keseimbangan itu. Karena itu poinnya, keseimbangan itu sebenarnya poinnya, begitu. Kalau tubuh fisik ini kita jaga dengan makanan yang sehat, begitu ya, buah dan nutrisi penting. Jadi untuk badan mental kita, badan spiritual kita, kita harus jaga juga dengan makanan secara mental, secara spiritual juga ya, salah satunya dengan ketenangan tadi yang dibantu dengan banyak hal ya, seperti salah satunya meditasi tadi, terus essential oil yang memang murni itu akan saling keterkaitan jadinya antara mental dan fisik gitu ya. Jadi kesehatan secara holistik itu akhirnya bisa benar-benar kita dapatkan itu. Wow, itu poinnya kayaknya. Ini pelajaran baru lagi buat saya sebelum kita tutup ya. Pelajaran baru lagi, kalau misalnya nggak cukup tuh yang namanya sehat secara fisik aja tuh nggak cukup, harus sehat juga secara mental. Jadi kalau teman-teman selama ini lebih memperhatikan fisik tapi tidak pernah memperhatikan mental, nah sekarang deh saatnya untuk menyeimbangkan keduanya antara si mental dan fisik tersebut. Keren banget kan ngobar kita kali ini. Oke, mau tahu lebih banyak nanti tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan bantu sampaikan ke Ibu Yuni dan mungkin narasumber yang lain yang lebih berpengalaman lagi supaya kita sama-sama belajar gitu. Jadi dari Rosevara ini kita belajar tentang essential oil, tentang aromaterapi, tentang kesehatan fisik, kesehatan mental juga banyak hal. Iya, nggak cuman satu titik aja tapi secara holistik tadi Bu Yuni bilang. Oke, sekian dulu. Nanti kalau kita bongkar semuanya di sini, ibunya nggak diundang lagi. Jadi session berikutnya kita akan ada lagi ya. Jadi jangan sampai nggak pantengin channel kita, channel Essential Oil Rosevara. Oke, terima kasih sudah hadir di Ngobar. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Semoga perbincangan kita hari ini menginspirasi buat teman-teman semua yang nonton. Terima kasih Mbak Ripka, terima kasih Essential Oil Rosevara. Iya, betul. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Salam ngobar, ngobrol asik bareng Rosevara. Bye. Bye. Ngobar, ngobrol asik bareng Rosevara.